Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat objek-objek network yang terdiri atas nodes, links, dan juga zones, dan juga connectors ya. Nah, sekarang untuk pengerjaan tugas ya, kami sudah memfasilitasi kalian dengan file shapefile ya. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa membuat file shapefile dari software GIS, entah itu QGIS, entah itu ArcGIS, atau yang lain. Nah, kalian bisa import ke uh, Visum ini ya sebagai zona. Nah, caranya ya kalian klik file, kemudian import. Nah, di sini pilih yang shapefile ya. Pilih yang shapefile. Nah, di sini dia akan mengarahkan kalian ke file shapefile mana yang ini masukkan. Nah, nanti kalian bisa unduh di Google Drive atau di link yang kami berikan ya. Nah, ini ada zona tugas pemodelan ya, shapefile ini klik open. Nah, di sini ini kita pelan-pelan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, jadi pada jendela read shapefile ini kita perlu mencentang normalize created and modified polygons dan merge points with identical coordinates gitu ya. Ini biarkan saja 4 desimal, oke. Nah, di sini dia akan meminta kita memasukkan sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, kalau kalian bikin dari awal, nah ini kalian harus ingat ya, apa jenis sistem koordinat yang dipakai ketika kalian bikin shapefile-nya di ArcMap atau di QGIS. Nah, di sini kita pilih from file ya untuk menentukan sistem koordinatnya. Nah, yang digunakan itu adalah sistem koordinat geografik atau WGS 84. Nah, jadi di jendela ini double klik si geographic coordinate system, double klik lagi world-nya, pilih yang ini ya, WGS 1984.prj. Nah, ini kita bisa klik OK. Nah, ini ada read attributes ya, bisa di OK-kan saja. Nah, ini dia ya. Nah, dia sudah punya dia sudah menambahkan. Nah, ini karena tadi kita udah punya 3 zona ya, maka di sini jadinya adalah si nomor zonanya 4567. Ya, kalau kita mau ini gimana? Kalau kita mau sesuaikan, ya udah tinggal dihapus saja ya. Nah, caranya kita pilih ya yang 1 2 3 tadi ya. Nah, ini kalian bisa menyeleksi secara serentak ya. Caranya adalah dengan di drag. Oh, bukan, maaf. Jadi caranya adalah dengan di klik lalu tahan kontrol di keyboard, klik lagi yang lain. Nah, kemudian di klik kanan, lalu mana ya? Delete. Nah, ini ya, yang di bawah edit ini. Please confirm, oke. Connector 1 has been defined ya, ya. As for all saja, karena ini untuk 3 zona ya. Nah, di sini ya kita bisa sesuaikan ya, kalau mau ininya dijadiin 1 ya silahkan gitu ya. Oh, sorry, ini ya kalau mau. Nah, ini di sini sudah disediakan ya. Namanya ada sesuai dengan kelas ya. Nah, jadi ini bisa jadi acuan. Ini error karena saya sudah memasukkan 2 di RC ya. Berarti 3 ya, ini 2, ini 4. Ya nggak penting-penting amat sih, tapi ya inilah apa namanya, nggak ada salahnya. Nah, ini kan kita sudah punya zone ya. Nah, ingat tadi sebelum ke yang zone ya, setelah yang zone kita perlu links-nya ya. Nah, kalau perlu links berarti perlu nodes-nya. Nah, di sini pastikan kita punya background map ya, yang diambil dari MapTiler atau OpenStreetMap. Nah, gunanya apa? Di sini kita bisa memasukkan links dan nodes berdasarkan informasi di si background map-nya. Nah, jadi di sini misalkan kita membuat jaringan jalan dari sini ya, dari ujung zona 4 ya di airan.
Nah, ini dari simpang yang ada di airan gitu ya. Nah, itu bisa kita insert saja di sini ya. Set. Nah, dia jadi satu nodes ya. Nah, ini kita bisa masukkan jadi banyak ya, disesuaikan dengan titik-titik simpang misalnya ya. Nah, ini tidak usah terlalu detail ya, karena ini kembali ke yang namanya model. Karena ini adalah representasi, ya makna dari model, ya kita bisa menentukan kita mau merepresentasikan simpang sedetil apa, gitu ya. Nggak setiap simpang kita modelkan pun bisa, gitu ya. Kita pilih simpang-simpang yang atau titik-titik yang menurut kita penting. Misalkan ini kan lurus ya. Nah, ini mau berbelok, di titik beloknya kita titikkan nodes-nya, bisa gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini contoh dulu ya sampai ujung zona 1 ya di Y Halim. Nah, baru kita masukkan links-nya ya. Kita masukkan links-nya berarti kita mulai dari yang tadi lagi gitu ya. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, ini ulangi untuk setiap network ya, untuk setiap nodes gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, nah ceritanya sudah selesai gitu ya. Nah, berarti kemudian setelah itu ya kita perlu mengkonfigurasikan apa atribut-atribut yang perlu ada dalam links ya. Nah, untuk atribut links atau objek links-nya sendiri dan juga nodes, itu kami sudah menyediakan juga filenya ya. Nah, jadi di sini kita bisa hapus ya. Kita mungkin pilih semua dulu ya, kemudian delete. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengimport file links-nya. Oke, saya simpan dulu. Nah, caranya kita klik file kemudian import. Mohon maaf, file open. Nah, klik yang network. Nah, di sini ya pilih file jaringan tugas pertrans 2024.net. Lalu klik open. Nah, di sini ya kita pastikan yang ini tidak diubah-ubah. Oke. Nah, ini kita biarkan saja. Oke. Ini juga next. Nah, ini ada beberapa atribut yang tidak terbaca ya. Bisa di-suppress warning saja untuk melewatinya ya. Kita continue. Nah, silakan buka ini ya, linksnya sudah ada. Nah, di sini ya kami sudah hitungkan ya berdasarkan lebar setiap jalan ya. Nah, ini adalah ini yang mana ini ya? Oke, nah di sini kita bisa menampilkan nama jalan untuk setiap links ya. Nah, di sini ada jadi nah ini adalah atribut yang menampilkan nama dari linksnya. Bisa kita tampilkan lagi ya. Ini taruh ke atas. Taruh ke atas. Nah, ini adalah links yang kita punya ya. Oke, nah ini agak berantakan nih. Oh, ini karena yang tadi ya. Oke. Oke. Nah, ini agak aneh ya. Oke, nah ini bisa kita hapus tadi ya. Jadi
Idealnya memang kalian membuat file baru ya. Jadi enggak ini dia. Oke, ini bisa saya hapus lagi ya. Oh iya, notes-nya juga harus kita hapus tadi ya. Mohon maaf. Ya, kita buka saja list-nya juga. Oke. Nah, kita import lagi ya. Jadi ini tidak ada lagi data yang tadi kita buat sendiri gitu. Jadi file, import, maaf, file, open file, network, ini. Oke, ini dia minta di save lagi ya, berarti ini di save dulu. File, open file, network. Nah, tadi saya nggak nge-save filenya dulu ya, masih dalam keadaan bintang, jadi dia minta di save lagi ya, tinggal ditutup terus save lagi. Oke, next, suppress. Oke, nah kita pilih yang links ya. Nah, ini sudah sesuai ya dengan yang ada. Tadi agak berantakan tuh karena tadi kita bikin di awal ya. Punya sama. Oke, nah ini nama. Nah, ini sudah diperhitungkan ya volume bebas, kecepatan bebasnya ya. Itu dilihat dari yang ini ya. VBD ya, kecepatan arus bebas dasar ya untuk tiap-tiap tipe jalan. Nah, jadi di sini kita perlu identifikasi dulu ya. Apa tipe jalan untuk Ryakudu misalnya. Nah, ini bisa kita seleksi mana ini. Nah, jadi kita bisa buka misalnya Google Earth gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah lakukan ya. Jadi jalan Ryakudu nih, kita sorry. Mana ini jalan Ryakudu? Nah, oh ini jalan bypass, sorry. Nah, jalan Ryakudu ini berapa? Nah, dia tipenya kan terbagi ya. 4 lajur 2 arah terbagi. Nah, berarti kita lihat ke PKJI, 4 lajur 2 arah terbagi itu VBD-nya berapa? Arus bebas dasarnya. Nah, ini saya pakai untuk semua kendaraan saja ya, karena di kita itu ada sepeda motor juga, kita anggap semuanya sama gitu. Nah, ini 4 2 arah terbagi ya, berarti 57. Nah, dihitung. Kemudian untuk lebarnya ya, nah itu tadi ya. Ini terbagi berarti pakai yang lajur ya, lajur efektif. Nah, artinya si lebar jalur ini bagi dua ya, antara yang pembatas dengan ujungnya itu jalur kita bagi dua jadi lajur. Nah, panjangnya ini 7,5 ya untuk yang Ryakudu, dibagi dua berarti 3,25 ya. Nah, itu dan seterusnya ya sudah muncul dalam V0 PRT ini. Nah, yang kita perlu tampilkan itu adalah bukan V0-nya. Kita menghitung V0 ini supaya kita bisa dapat waktu tempuh. Ya, waktu tempuh untuk tiap-tiap links. Nah, waktu tempuh itu didapat dari mana? Ya. Nah, di sini ada length ya. Nah, jadi fungsinya kita membuat jaringan nodes dan links ini berdasarkan background map itu supaya link kita itu skalatis. Dia bisa langsung menghitung berapa jaraknya gitu ya. Nah, berarti di sini ya di 0,461 itu kalorimeter kali berapa ya? Kali 100 atau kali 1000 ya? Nah, kali 1000 kayaknya ya. Nah, artinya ini link ini panjangnya adalah 461 meter gitu ya. Nah, itu sudah terhitung gitu ya dengan otomatis. Nah, kalau kita tahu panjang, kalau kita tahu kecepatan arus bebasnya, artinya kita bisa tahu waktu arus bebas ya. Nah, di sini belum ada ya waktu arus bebasnya. Nah, maka kita tampilkan dengan select atribut ini. Nah, ini ada di sini ya. V0 private transport system ya untuk C. Nah, C ini car artinya. Syarat lagi ke atas ya. Syarat lagi masuk ke atribut ininya tabelnya.
Dan ini bisa digeser ke atas. Nah, ini dia muncul ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kolomnya itu warnanya abu-abu. Nah, abu-abu ini artinya adalah dia otomatis terhitung ya dari visumnya, bukan input dari kita sendiri. Beda dengan yang ini, kecepatan ya. Kita bisa input. Nah, jadi warnanya putih. Bisa kita ganti misalkan 45 gitu ya. Nah, dia mengikuti gitu. Nah, ini panjangnya 600 meter, kecepatannya 45 km per jam, ya waktu tempuhnya berarti 53 menit, 53 detik gitu ya. Jadi kita bisa ubah-ubah gitu. Oke, nah itu adalah untuk yang links ya. Kenapa kita harus ngitung kayak gini sih? Nah nanti kita eh, sampai ke sana nanti ya. Nah, tapi bocoran sedikit itu untuk yang sebaran pergerakan begitu. Oke, apalagi ya? Tadi yang zone sudah ya, jadi silakan masukkan seluruh ininya ya, seluruh atributnya gitu ya. Oke, saya ini bikinnya sambil jadi gitu ya, jadi agak mikir. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan ke pemodelannya gitu ya.